Baik, pada video ini kita akan melanjutkan bagaimana cara menginstal text editor dan beberapa IDE yang akan kita gunakan pada pemrograman Java ini. Nah, sekarang kita telah berada pada sistem operasi Linux. Nah, untuk text editor Visual Studio Code, di sini saya tidak menampilkan bagaimana cara menginstalasinya, tetapi kita akan menginstal beberapa plugin atau extension yang diperlukan untuk pemrograman Java. Nah, pertama silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Kemudian kita pilih ya simbol seperti ini. Ini adalah simbol extension. Kemudian di sini kita akan mencari extension atau plugin yang akan kita install. Nah, pertama yang paling penting adalah Java ya. Kita ketik aja Java di sini. Kemudian di sini ada Java extension. Ini dari Microsoft. Ini kita klik saja. Kemudian kita install. Selanjutnya kita juga akan menginstal extension kode run ya, atau kode run. Nah, ini pembuatnya adalah Junhan. Ini kita klik ya, kemudian kita install. Nah, jadi fungsi kode run ini kita bisa menjadikan text editor Visual Studio Code ini mirip seperti IDE. Jadi kita tinggal klik kanan kemudian run, maka program Java yang telah kita buat bisa langsung di-compile dan sekaligus dijalankan ya pada konsol ataupun terminal. Nah, berarti ini sudah berhasil ya jika sudah ada pemberitahuan keterangannya disable maupun uninstall. Kemudian kita balik lagi ya ke Java. Apakah sudah selesai install atau belum? Nah, ini masih proses installing ya. Oh, ini udah selesai. Nah, sekarang kita close aja dulu. Nah, kemudian kita buka lagi ya agar extension tersebut bisa terreload. Baik, sekarang kita pilih bagian Explorer. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat program sederhana menggunakan text editor. Nah, contoh kita akan menyimpannya di bagian dokumen. Kita buat direktori, misalnya program Java, seperti ini nama direktorinya. Kemudian kita pilih OK. Nah, selanjutnya pada direktori program Java ini kita buat new file, misalnya hello.java. Nah, seperti ini kita buat kelas hello. Kemudian kita ketik saja keyword atau kata kunci main ya. Kemudian kita tab, maka otomatis kita akan dibuatkan metode utama atau metode main agar program hello.java ini dapat dijalankan. Kemudian kita ketik shout ya. Nah, kemudian di enter, maka kita juga akan dibantu untuk mempercepat pengetikan sistem out println. Misalnya kita akan menampilkan berupa kata atau string ya, misalnya hello dunia. Nah, seperti ini. Kemudian kita save ya dengan Ctrl S. Nah, di sini kita bisa klik kanan pada bagian program hello.java, kemudian run code. Nah, ini run code ini muncul karena kita telah berhasil menginstal extension kode runner. Sedangkan untuk pembuatan baris kode public static void main dan system out println itu merupakan bantuan dari extension Java Pack ya. Oke, kita jalankan saja. Nah, maka akan muncul konsol ya. Di sini ada keterangan untuk JavaC ya atau Java. Ini untuk mengcompile. Kemudian java.hello ini untuk menjalankan bytecode dari hasil compile hello.java. Oke, ini adalah hasilnya ya. Maka akan tampil hello dunia sesuai dengan program yang kita buat. Oke, itu adalah cara menginstal extension di Visual Studio Code. Baik, selanjutnya
kita akan menginstal IDE pada sistem operasi Linux. Nah, caranya sama ya, seperti instalasi text editor ataupun IDE pada sistem operasi Windows. Nah, di sini sudah saya download semuanya. Nah, untuk menjalankannya, silakan teman-teman buka terminal atau konsol. Kemudian kita pindah ke direktori downloads ya. Kita ls. Nah, pertama kita akan menginstal Apache NetBeans. Nah, caranya tinggal ketikkan titik, kemudian slash, kemudian A-nya besar ya, P, kemudian untuk menyingkatnya kita bisa menambahkan tab. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter saja. Nah, maka akan melakukan instalasi. Jadi cara instalasinya seperti itu ya kalau di Linux. Cukup mudah. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa pilihan ya. Pada video sebelumnya kita menginstal keseluruhan. Nah, tapi pada video ini kita hanya menginstal Java SE dan Base IDE ya. Jadi hanya menginstal IDE dan Java Standard Edition. Maka untuk itu kita pilih Customize. Nah, ini kita hilangkan saja centangnya. Berarti untuk Java Enterprise Edition atau Java EE, kemudian HTML5 atau JavaScript dan PHP ini tidak disertakan dalam instalasinya. Oke, ini ada keterangan bahwa HTML5 membutuhkan Java SE. Kita centang saja. Oke, kemudian kita oke. Selanjutnya kita pilih next. Ini kita centang, kita next lagi. Nah, jangan lupa pada bagian JDK kita harus mengisi ya. Nah, pada sistem operasi Windows kita memilih Java 11, maka pada sistem operasi Linux kita pilih yang 8. Nah, ini sebenarnya sama saja ya, hanya variasi saja. Kemudian kita pilih next. Ini juga kita hilangkan update-nya, kita install. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Baik, sekarang telah berhasil melakukan instalasi NetBeans-nya, kita pilih finish. Selanjutnya kita pilih NetBeans atau kita open ya untuk dijalankan. Baik, ini adalah tampilan utama dari NetBeans. Nah, untuk itu sekarang kita pilih file untuk membuat project. Kita pilih new project. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya untuk membuat Java application-nya atau Java project-nya. Di sini ada Java with Maven atau dengan Gradle atau dengan N. Nah, ini adalah contoh pembuatan project Java menggunakan project builder. Nah, di sini kita pilih Maven saja. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita ketik ya nama projectnya, misalnya hello. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih finish. Baik, kemudian kita keluar ya dari start page-nya. Kemudian kita pilih application hello. Kemudian pada bagian directory atau folder source package, ini kita klik 2 kali. Nah, di sini kita akan dibuatkan secara otomatis untuk nama package-nya, yaitu com.mycompany.hello. Kita buat sebuah file Java dengan cara mengklik kanan, kemudian new, pilih Java class. Misalnya kita ganti namanya jadi hello. Kemudian kita finish. Oke, sekarang kita buat metode utama atau metode main. Sama ya caranya seperti di Visual Studio Code dengan mengetikkan perintah pspm, kemudian kita tab. Nah, akan dibuatkan secara otomatis. Kemudian untuk sistem out print-nya kita ketik lagi shout ya seperti ini. Nah, kemudian kita ketik hello netbeans. Oke, kita save. Kemudian kita jalankan ya dengan mengklik run project hello atau dengan menggunakan shortcut F6. Nah, kemudian kita pilih select main class. Kita tunggu untuk proses compile dan running ya. Baik, setelah proses update Maven,
maka kita telah berhasil menjalankan program hello.java dengan output hello NetBeans ya. Dan ini sudah selesai, caranya seperti ini dan mungkin, pertama kali untuk menjalankan project-nya akan lakukan instalasi ya atau download ya, seperti ini. Oke, sekarang kita tutup ya pada bagian NetBeans-nya. Baik, selanjutnya kita akan menjalankan Eclipse. Nah, terlebih dahulu kita harus mengekstrak Eclipse yang telah kita download sebelumnya dengan cara klik kanan extract here. Baik, sekarang kita buka ya direktori Eclipse-nya. Kemudian kita jalankan ya yang ini, dan open. Nah, kemudian biasanya Eclipse akan meminta kita untuk menentukan di mana workspace itu berada. Nah, workspace ini berfungsi untuk menyimpan project-project yang akan kita buat nanti di dalam Eclipse. Ini kita centang aja ya, kemudian kita pilih launch. Baik, selanjutnya kita pilih file, kemudian new, kemudian Java project. Kemudian untuk project name-nya kita ketik misalnya hello. Nah, untuk JRE-nya di sini kita pilih bagian Java 11 ya. Karena kita menggunakan Java 11. Kemudian kita pilih next. Kemudian untuk bagian modulnya ini kita hilangkan saja. Kemudian kita finish. Baik, kita buka ya pada bagian project hello-nya, kemudian pada bagian src ini kita klik kanan untuk membuat package. Nah, ini agak berbeda ya dengan NetBeans. Kalau di NetBeans kita telah dibuatkan package secara otomatis, tetapi kalau di Eclipse kita harus membuatnya secara manual. Nah, untuk itu pada bagian name-nya kita ketik nama com titik misalnya hello seperti ini, kita klik finish. Kemudian pada bagian package kita klik kanan lagi, kita buat new, pilih class. Misalnya hello juga. Dan kita juga bisa memilih ya di sini apakah kita akan membuat metode utama ya atau void main, atau juga kita bisa menambahkan konstruktor. Nah, di sini kita centang saja pada bagian public static void main-nya. Jadi nanti kita tidak usah membuat baris kode untuk metode utama ini. Kita klik finish. Baik, selanjutnya kita buat output ya. Nah, kalau di Visual Studio Code atau di NetBeans untuk membuat sistem out print line-nya menggunakan shout ya. Kalau di Eclipse kita bisa menggunakan perintah sysout. Kemudian kita pilih kontrol dan spasi ya. Nah, seperti ini, maka otomatis akan dibuatkan. Baik, sekarang kita ketikkan perintah hello Eclipse. Oke, kita run. Oke, kita save ya. Nah, seperti ini ya. Dan ini jauh lebih cepat ya dibanding dengan NetBeans untuk kompilasi dan running ya. Oke, kita tutup ya. Oke, kita kembali lagi ke terminal. Nah, ini adalah langkah terakhir untuk instalasi IDE, yaitu IntelliJ IDE. Kita pilih lagi download ya. Kemudian untuk menjalankannya, kita bisa mengekstrak terlebih dahulu ya pada bagian IDE IC. Nah, kita juga bisa mengekstrak secara GUI ataupun dengan cara konsol. Misalnya kita ekstrak dengan perintah sudo tar, kemudian des xz vv, kemudian IDE. Nah, seperti ini. Baik, kita tampilkan dengan perintah ls. Selanjutnya kita pindah ke direktori IDE. Kita ls lagi. Nah, di sini untuk menginstalnya kita bisa beralih ke direktori bin ya atau cd bin. Kemudian kita jalankan bagian ide.sh dengan perintah /ide.sh, kemudian kita enter, kemudian kita pilih konfirmasi ya dan continue. Di sini kita pilih don't send saja. Nah, jadi IntelliJ IDE ini kalau di Linux sama ya seperti Eclipse Portable.
Oke, selanjutnya kita buat new project ya. Nah, salah satu kelebihan IntelliJ IDE ini kita bisa menjalankan beberapa bahasa pemrograman ya selain Java. Contohnya ada Android dan Kotlin ya. Kemudian kita pilih next. Kita pilih next lagi. Kemudian untuk project name-nya kita beri nama hello. Kemudian kita finish. Pada bagian tips of the day ini kita hilangkan saja ya dengan mencentang don't show tips. Kemudian close. Kita pilih project. Kemudian kita klik pada bagian src. Sekarang kita buat package-nya. Dengan klik kanan, kemudian new, pilih package. Misalnya com.hello, kita enter. Nah, kita juga bisa membuat file baru lagi ya atau file Java di sini di dalam package hello Java class. Misalnya hello. Baik, sekarang kita buat metode main ya dengan cara ps vm. Nah, kita tab. Kemudian untuk sistem out print line-nya kita ketikkan perintah shout lagi. Kemudian tab. Kemudian kita berikan perintah hello IDE. Oke. Kita save. Nah, jika belum muncul, kita lihat bagian bawah ya bahwa JDK11 sedang diindeks oleh IntelliJ IDE. Kita tunggu saja sampai indexingnya selesai. Baik, setelah proses indexing JDK-nya selesai, maka di sini akan muncul dua icon play ya seperti ini. Kita bisa mengklik bagian bawah ya pada bagian public static void main. Kita klik kemudian pilih run hello main. Nah, seperti ini ya outputnya. Seperti itu ya untuk menjalankan beberapa IDE pada sistem operasi Linux. Nah, kesimpulannya dari beberapa IDE dan text editor yang telah kita install dan kita gunakan, di sini saya merekomendasikan untuk menggunakan text editor saja ya jika teman-teman baru belajar pemrograman Java, karena dengan menggunakan text editor itu sudah lebih dari cukup dengan ditambah extension ataupun plugin, karena cukup ringan dan cukup cepat ya untuk menjalankannya. Tetapi bagi teman-teman yang ingin mengekspor lebih jauh dan akan mempelajari Java lebih jauh lagi, silakan teman-teman pilih IDE yang sesuai dengan spesifikasi dan dari selera teman-teman. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.